Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdah, NPM 1812-4628. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lam yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa safatain wa hadainahun najdain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salawat. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Selanjutnya saya akan membacakan tafsiran dari surah-surah tersebut. Yang pertama dari surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Yang pertama secara harfiah terjemahannya adalah aku tidak bersumpah dengan negeri ini. Nah, kata dalam kurung tidak dalam ayat itu berfungsi menguatkan, karena maksudnya aku benar-benar bersumpah dengan negeri ini, atau ayat itu dibaca tidak, aku bersumpah dengan negeri ini, yang juga bermakna menekankan. Allah bersumpah dengan kota Mekah, tempat di mana terdapat Ka'bah yang dituju oleh manusia dari segala penjuru semenjak didirikan oleh Nabi Ibrahim sampai sekarang untuk melaksanakan ibadah haji. Di samping itu, kota ini juga menjadi pusat perdagangan semenjak lama sekali, karena didatangi setiap tahun dari segenap penjuru itu. Maka kota itu dinamai juga Ummul Quran, induk negeri-negeri. Dinamai juga Ummul Qura, yang artinya induk negeri-negeri. Kota itu makmur sekalipun sekelilingnya padang pasir. Nah, jadi yang ayat keduanya ada kata il dalam ayat itu berarti bertempat. Maksudnya adalah bahwa kota itu adalah juga tempat lahir Nabi Muhammad yang merupakan nabi terbesar dan terakhir yang membawa agama Islam. Dengan demikian, Allah bersumpah dengan kota Mekah yang agung karena tempat kelahiran manusia agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang menafsirkan hil dalam ayat itu halal, yaitu halal bagi Nabi berperang dalam kota itu bila diperangi apa yang tidak dihalalkan bagi orang lain. Selanjutnya ayat ketiga, Allah bersumpah dengan seorang ayah, yaitu Nabi Ibrahim dan anaknya, yaitu Nabi Ismail yang nanti menurunkan Nabi Muhammad. Dengan demikian Allah bersumpah dengan nenek moyang Nabi Muhammad setelah sebelumnya Allah bersumpah dengan beliau dan kota kelahiran beliau, yang menunjukkan pertalian kedua nabi tersebut. Ada pula yang menafsirkan kata ayah dengan Adam yang merupakan ayah umat manusia dan anak cucunya yang lahir sesudah itu siapa saja. Lalu ayat yang keempat, setelah Allah bersumpah, Allah menyampaikan pesan penting yang hendak dikemukakannya, yang karena itu ia perlu terlebih dahulu bersumpah. Pesan itu ialah bahwa manusia terlahir dalam kesulitan,
Maksud dalam kesulitan itu manusia itu tidak bisa lagi hidup tanpa susah payah sebagaimana dialami oleh nenek moyang mereka, Nabi Adam dan Siti Hawa, di surga karena semuanya tersedia. Tetapi mereka harus hidup dengan terlebih dahulu bersusah payah, mencari rezeki, mengatasi berbagai rintangan, dan sebagainya. Lalu ayat ke-6, kesombongannya itu misalnya berkenaan pengeluarannya untuk membantu orang lain. Pengeluaran itu dalam pandangannya sudah begitu besar sehingga dianggapnya sia-sia. Ia merasa pengeluaran itu sudah sangat banyak sehingga tidak akan ada seorang pun yang akan mampu menandinginya, karena ia menjadi sombong. Ayat ke-7, Allah bertanya mengenai orang yang sombong dengan pengeluarannya itu. Apakah ia mengira bahwa tidak seorang pun yang melihat perbuatannya itu? Artinya, bila ia sombong dengan pengeluarannya itu, berarti ia mengorbankan kekayaannya hanya untuk mencari nama, maka pengorbanan itu tidak akan diterimanya. Jangan ia menyangka bahwa Allah tidak melihat perbuatannya itu dan tidak mengetahui motif di balik perbuatan baiknya yang tidak diketahui oleh manusia. Ayat 8 sampai ke 10 menerangkan bahwa Allah selanjutnya bertanya mengenai orang itu, tidakkah kami beri ia 2 mata? Artinya untuk dapat mencari kekayaan ia perlu 2 mata. Lalu siapakah yang memberinya 2 mata itu bila bukan Allah? Untuk mencari rezeki ia perlu berbicara. Lalu siapakah yang telah memberinya lidah dan 2 bibir untuk mampu berbicara? Dalam membesarkannya, ia telah menyusu pada kedua susu ibunya. Siapakah yang telah menyediakan air susu ibunya itu bila bukan Allah? Jadi dengan demikian, keberhasilannya adalah karena bantuan dan kasih sayang dari Allah. Jadi kesimpulannya dari penafsiran surah Al-Balad 1-10 ini ialah Allah ingin menekankan pesannya yang amat penting dengan bersumpah terlebih dahulu dengan orang-orang dan tempat yang agung. Isi sumpah itu adalah bahwa manusia harus berjuang untuk bisa hidup dan menghidupkan kebenaran. Berdasarkan perjuangan itulah Allah menilai manusia. Manusia seharusnya meninggalkan jasa kecil atau besar. Dan manusia tidak boleh sombong dan merasa lebih hebat dari orang lain, karena pasti ada yang lebih hebat darinya. Yang terhebat itu hanyalah Allah. Manusia tidak boleh ria dalam berkorban, karena penghasilan yang didapatkannya untuk bisa berkorban itu diperolehnya melalui kemampuan yang diberikan Allah. Manusia perlu mensyukuri nikmat Allah yang tiada tara kepadanya, yaitu mata, lidah, dan nafsu, dengan menggunakannya untuk hal-hal yang diridainya. Selanjutnya, tafsiran dari surah Az-Zumar ayat 53. Kandungan utama dalam surah ini adalah penjelasan tauhid dan bantahan terhadap kesyirikan. Bahkan Sayyid Qutbi mengatakan bahwa tujuan surah ini adalah uraian tentang tauhid sejak awal hingga akhirnya. Nah, adapun secara khusus ayat 53 ia adalah ayat optimisme yang melarang putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini merupakan seruan kepada pendurhaka, termasuk orang-orang kafir, agar bertaubat dan kembali kepada Allah, tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Betapa besarnya rahmat Allah kepada hambanya, meskipun ia durhaka dan melampaui batas, Allah tetap menyeru dengan panggilan yang sangat lembut, yaitu ibadi, artinya hamba-hambaku. Kita tidak dipanggil dengan panggilan yang biasa saja seperti insan atau bashar, namun dipanggil dengan panggilan yang lembut dan penuh kasih sayang. Meskipun melampaui batas, banyak durhaka, banyak berbuat dosa, kita dipanggil Allah dengan ibadi dan disuruh untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah.
Dan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maknanya Allah mengampuni semua dosa tanpa peduli betapapun banyaknya, bahkan juga termasuk dosa syirik. Asalkan benar-benar bertaubat, insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Buya Hamka menjelaskan, di ayat ini bertemu bagaimana luasnya rahmat Allah, sehingga bagaimanapun besarnya dosa dan maksiat, ia laksana sebutir pasir yang habis diembus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya tafsiran dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 53. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah bantuan dari Allah dan seluruh urusan kalian dengan bersabar dalam menghadapi berbagai bala dan musibah, dan bersabar dalam meninggalkan maksiat dan dosa-dosa, serta bersabar dalam menjalankan ketaatan dan ibadah serta amalan yang mendekatkan kepada Allah, dan dengan sholat yang menyebabkan jiwa-jiwa menjadi tentram, serta dapat menahan diri dari perbuatan keji dan munkar. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar dengan pertolongan Allah. Taufik dan tuntunannya kepada jalan yang lurus. Sampai di sini saja yang dapat saya bacakan, dan saya hafalkan setoran tadi surah Al-Balad, Az-Zumar, dan surah Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.